Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma sholli ala nabiyyin sini Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyyin sini Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyyin sini Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyyin sini Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bikum fid dharain amin. Ya hadrata Syekh Abdul Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu bil barakah umul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dengan asma Allah yang maha pengasih maha penyayang, puja puji bagi Allah pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit menakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, semoga dengan diperingati dan dibacakan menakib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jilani, senantiasa Allah SWT melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada subul hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin, 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 ya rabbal alamin. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani diantaranya: Manqabah ke-42, Syekh Son'ani karena tidak taat kepada Syekh Abdul Qadir, nasibnya menjadi pengembala babi. Pada waktu Syekh Abdul Qadir menerima sabda Rasulullah SAW bahwa telapak kaki beliau bakal meminjak pundak-pundak para waliullah, sabda Rasulullah itu diumumkan dan disebarkan kepada seluruh para wali, baik yang hadir ataupun yang tidak hadir. Mendengar pengumuman itu, mereka para waliullah menghadap Syekh dan mereka meletakkan kaki beliau di atas pundaknya masing-masing karena menghormati dan mengagungkannya, kecuali seorang wali namanya Syekh Son'ani. Itu terdengar oleh Syekh dan beliau berkata, telapak kakiku akan menginjak pundaknya si pengembala babi. Tidak berapa lama kemudian Syekh Son'ani berangkat berziarah menuju kota Mekah diiringi 400 orang santri-santrinya. Takdir tidak bisa ditolak, demikianlah ketentuan Tuhan yang Maha Kuasa berlaku bagi hambanya. Pada waktu Syekh Son'ani berjalan melewati suatu kampung yang
penduduknya mayoritas beragama Nasrani. Kebetulan ia melihat sebuah kedai penjual warung itu seorang perempuan Nasrani penjual minuman keras. Keistimewaan perempuan itu pandai menarik para pembeli karena wajahnya cantik tiada bandingnya. Badannya mulus sehingga mendebarkan hati para pemuda. Konon tiada seorang lelaki pun yang tidak terpikat padanya. Demikian pula Syekh Sun'ani melihat kecantikannya perempuan itu terpesona sehingga luluh hatinya. Hilang rasa malunya. Dibawanya jatuh di hadapan santri-santri pengiringnya, sehingga dengan senang hati ia rela menyerahkan dirinya untuk menjadi pelayan perempuan itu. Dengan sukarela serta sungguh-sungguh ia mau bekerja, dan pekerjaan apapun ia kerjakan demi untuk menyenangkan perempuan cantik itu. Pada suatu hari, perempuan itu menyuruh Syekh Sun'ani mengembalakan babi piaraannya. Memangku anak babi yang masih kecil agar jangan sampai terinjak induknya. Ia tidak merasa hina disuruh mengembala babi itu, malah merasa bangga dan gembira diperintah kekasihnya. Melihat kejadian itu, seluruh santri pengiringnya itu pulang meninggalkan gurunya karena secara mencolok Syekh Sun'ani telah mencemarkan dan menodai agama. Yang masih tinggal ada dua orang, yaitu Syekh Fariduddin dan Syekh Mahmud Maghribi. Kedua santri itu berunding mencari jalan pemecahan musibah yang menimpa gurunya. Hasil perumusannya, mereka berpendapat bahwa musibah itu harus diperbaiki dari sumbernya dan ditelusuri sebab akibatnya. Kemungkinan karena tidak adanya loyalitas murid terhadap gurunya dan kata yang diucapkan Syekh Abdul Qadir kepada Syekh Sun'ani. Maka untuk hal ini saya akan menghadap yang mulia Syekh. Kata Syekh Fariduddin, kamu Syekh Mahmud tinggal di sini. Kemudian Syekh Fariduddin berangkat menuju kota Baghdad. Setibanya di kota itu, lalu ia mencari pekerjaan dan mohon bantuan Syekh. Namun tidak ada lowongan kecuali pekerjaan berat dan hina. Akhirnya terpaksa pekerjaan itu diterima dan dikerjakan, yaitu membuang kotoran dari kakus. Pada suatu hari Syekh mengetahui dan menyaksikan Syekh Fariduddin sedang bekerja berat, sedang menjunjung wadah yang penuh dengan kotoran, dan pada saat itu turunlah hujan dengan derasnya sehingga wadah kotoran itu penuh dengan air hujan melimpah dan membasahi badan Syekh Fariduddin. Memperhatikan beban berat yang dipikul Syekh Fariduddin, Syekh merasa iba hatinya. Lalu beliau memanggil Syekh Fariduddin dan menanyakan namanya. Setelah Syekh Fariduddin memperkenalkan diri dan ia juga teman Syekh Sun'ani, Syekh bertanya lagi, kamu sebenarnya ingin apa? Dijawab oleh Syekh Fariduddin, kiranya yang bertanya lebih arif bijaksana, lebih mengetahui maksud saya sebenarnya. Syekh berkata, kamu mendapat makom, yakni kedudukan yang lebih tinggi, dan juga gurumu kuampuni. Kata Syekh Fariduddin, tidak ada kedudukan yang lebih tinggi selain diampuni dosa guruku. Kata Syekh, memang benar gurumu itu telah diampuni karena kedudukanmu. Bertepatan dengan saat memberi ampun, detik itu pula Syekh Sun'ani siuman sadar kembali dari kelalaiannya. Lalu ia membaca istighfar, dan ketika itu juga hatinya menjadi berubah, tertanam dan berkembang perasaan cinta, rindu mahabbah pada Syekh, dan segera ia berangkat menuju kota Baghdad dengan kebulatan tekad yang kuat akan bertobat kepada Syekh. Demikian pula tidak kurang pentingnya perempuan cantik Nasrani itu dan juga kekasih Syekh Sun'ani ikut berziarah bersama Syekh. Dengan keyakinan yang kuat, ia akan berikrar masuk agama Islam di hadapan Syekh. Jadi kesimpulan dari Manqobah 42 ini, bahwa kita itu diperintahkan taat pada guru.
karena dengan taat kita itu bisa hikmat. Karena taat itu adalah hikmat, al-hikmat bil barakah wal karomah. Itu sebabnya kalau kita tidak taat maka bisa menyebabkan tidak bermanfaat menuntut ilmu. Makanya jangan heran, bisa kemungkinan besar orang yang mondok karena tidak taat pada gurunya, pada akhirnya dia tidak barokah ilmu yang dipelajarinya. Oleh sebab itu, kalau kita mondok, walaupun kita tidak senang pengajarnya, kita menghargai, jangan sampai tidur. Oleh sebab itu, kita meskipun tidak cerdas, meskipun tidak dapat ranking, tapi kalau kita menghargai, karena menghargai sebagian dari taat al-hikmat bil barakah wal karomah. Nah, dengan hikmat mendatangkan barokah dan karomah sehingga kita sukses mondok. Makanya ada sebuah peribahasa mengatakan kalau di pondok pesantren mencuri jarum, kalau habis pulang mondok pasti mencuri kuda. Berarti di pondok itu musibahnya banyak, karena tempatnya di pondok itu tempatnya menuntut ilmu, bukan tempatnya mencuri. Berarti balasnya itu besar. Bisa kemungkinan orang yang mondok itu tidak bermanfaat seperti orang yang tidak mondok, kemungkinan besar karena tidak taat pada guru. Kemungkinan besar juga meskipun taat pada gurunya karena faktor genetik, yaitu maka kalau faktor genetik maka dia harus mencari wali mursyid kamil mukamil untuk membuka rubutsi. Rubutsi adalah ruh suci dari Nur Muhammad, sehingga jika rubutsinya terbuka maka ketika dia melaksanakan sholat yang 5 waktu bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ada hadis seperti ini, as-sholatu mi'rajatul mu'min, sholat berjalannya orang mukmin. Jadi orang yang muslim sholatnya itu dikatakan sholatnya munafik, dikatakan sholatnya istiadat. Itu makanya di dalam doa istikharah, supaya isi doa istikharah itu ma'rifatullah, baik bagiku dan baik agamamu dan masa depan. Berarti ma'rifatullah dan untuk masa depan. Karena apa? Karena iman itu naik turun. Di kalangan syariat itu iman naik turun. Kalau kalangan tasawuf ketika dibuka rubutsinya maka dia dapat diperbarui dengan kalimat la ilaha illallah, karena Rasulullah SAW merintah untuk memperbarui kalimat la ilaha illallah. Itu faktor genetik. Kalau dalam supranatural disebut garis tangan. Garis tangan itu ilmu IPA, sama dengan primbon, ilmu IPA, ilmu pengetahuan alam. Jadi tidak cukup fokus pada kitab primbon dan chemistry. Di dalam kitab Sirrul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Jilani itu ada rubutsi. Jadi supaya kita bisa mengenal Allah Ta'ala, maka kita harus cari guru waliullah yang asli, wali mursyid kamil mukamil. Kalau kita kenal siapa yang kita sembah, pasti akan semawah ketika keluarga. Makanya banyak zaman akhir sini, di akhir zaman ini banyak yang terjadi perselingkuhan, perceraian, bahkan pembunuhan, karena dukun dan wali setan itu susah cari pekerjaan, sehingga dia menyuruh orang kalangan syariat itu disuruh apa? Cari pasangan yang banyak duitnya. Berarti itu secara tidak langsung suruh menyembah dunia, padahal yang diperintah di dunia wal akhirah, yang disebut akhirat adalah ma'rifatullah. Karena di dalam kubur yang ditanyakan ma'rifatullah dan ma'rifatul rasul. Oleh sebab itu berhati-hatilah, jangan terpengaruh, perkuat imannya supaya tidak terkena penyakit wahan. Kalau terkena penyakit wahan itu sulit, harus cari wali mursyid kamil mukamil kalau ingin berkeluarga, karena
wali mursyid kamil mukamil yang asli. Cuman di akhir zaman ini wali mursyid kamil mukamil itu langka yang asli, karena kebanyakan itu kuwali. Makanya di akhir zaman ini ujiannya berat. Ada wahabi, ada dukun, ada wali setan, ada ulama su. Nah, itu 4. Maka harus bisa membedakan, karena ulama itu ada 2. Penerus Rasulullah SAW itu ulama ada 2, ulama dohir, ulama batin. Ulama dohir syariat, ulama batin ma'rifatullah. Al ulama warasatul anbiya, berarti penerus Nabi adalah ulama wali Allah yang paham ma'rifatullah. Itu hanya ini yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada suatu kekeliruan atas kesalahan saya, kehilafan saya, kebodohan saya, karena saya ini pendosa, banyak kekurangan. Oleh sebab itu, karena saya punya kekurangan, diserahkan pada zat yang maha sempurna, yaitu Allah SWT. Diserahkan pada zat yang maha sakti, yaitu Allah SWT, zat yang maha mengetahui, Allah SWT. Khairun minni wabillahi taufiq wal hidayah warida wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.